Jokowi dan para boldupanya, para penjilat yang hidup. Jokowi dan para balap dupaknya mau ngubur asu ini, asu yang udah tinggal kerongkongan doang, ini matanya udah celong-celong kayak bajingan ini contohnya. Kalau nggak dikubur asu kayak begini, nanti kalau ini rabies, soalnya dia udah batuk-batuk terus anjing ini. Nah, anjing seperti ini kalau tidak dibunuh ya korbannya banyak, gigitin orang. Soalnya ini anjing liar, kelaparan nggak dapat makan ya. Anjing ini pelernya juga sudah mati, udah nggak bisa ngewek, makanya stres. Kalau masih bisa ngewek anjing ini udah ngewek. Anjing-anjing di jalan itu stres ini. Nyapa guys? Alah, aku ki arepe ngeno kuburan Amin Rais iki. Tak kubur iki nih Amin Rais iki. Loh, lah kok iso? Lah nyapa? Ya wong jere nggak apa-apa Pak Prabowo sama Gibran dilantik, jere nggak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah habis dilantik jere Gibran harus didemo jere. Kurang ajar tenan anu iki. Amin Rais iki jan provokator tenan kok. Makanya tak kene kuburan iki ngene. Dadi bar Pak Prabowo karo Gibran kuwi dilantik, dhewe ora sida demo ngono lho. Ngono karepku gitu. Tak pedem ning kene iki ben ora begak-begane. Sepet aku jalan rumahne. Ngono. Terus Teruntuk buat Bapak Amin Rais, mendingan sama daripada ngomong-ngomong gak jelas, nyebar fitnah, nyebar hoak, mendingan sama ikut jalan-jalan sama kami. Ya enggak, Bro? Oke, salam waras, salam mobil sini. Nah, Gibran sesuai usulan Dr. Tifa harus segera diperiksa. Udune sing diperiksa kejiwaane Mbah Amin Rais iki lho. Asline wis gendeng iki wong edan tenan Mbah Amin Rais iki. Oke guys ya, antara lucu dan juga dicampur dengan rasa sedih guys ya, melihat netizen kita mohon maaf nih ya, mengolok-olok ya, merendahkan, lalu kemudian membuatkan parodi-parodi yang lucu kepada Pak Amin Rais ya. Jadi sepertinya Pak Amin Rais ini kewibawaannya sudah tidak nampak lagi guys ya. Harga dirinya benar-benar diinjak-injak oleh netizen kita. Ya itulah guys ya, akibat dari perbuatannya sendiri, akibat dari omongan-omongan Pak Amin Rais. Sebagaimana kita ketahui, selama ini Pak Amin Rais selalu saja menyerang Pak Jokowi, dan serangannya ini menurut saya sifatnya udah personal. Bukan hanya Pak Jokowi, tetapi keluarga Pak Jokowi juga diserang oleh Amin Rais ya. Apalagi anak-anaknya Pak Jokowi ditolol-tololin oleh Amin Rais, seakan-akan tidak ada harganya lagi. Makanya jangan heran jika Amin Rais kemudian tidak dihargai juga oleh rakyat Indonesia yang mencintai Pak Jokowi dan juga keluarganya ya. Jadi mohon maaf nih kalau video ini sampai ke anak-anak atau keluarga dari Pak Amin Rais, saya mohon maaf. Ya, inilah ekspresi dari netizen untuk Amin Rais sebagai konsekuensi dari apa yang dia lakukan selama ini. Ya, oke guys, kita akan dengarkan lagi atau melihat lagi dari netizen untuk Pak Amin Rais berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak, gimana kondisinya Mbak? Alhamdulillah baik-baik saja. Oh, baik-baik aja, alhamdulillah dong kalau gitu. Mbak, Ya, saya mau nanya nih Mbak. apa? Akhir-akhir ini saya lihat Mbak itu sering banget dicaci, bahkan dibenci. Itu kenapa itu? Karena sudah terlalu sering berbohong. Oh, terlalu sering berbohong. Berbohong sama siapa itu Mbak? Utamanya membohongi rakyat Indonesia. Pantesan. Oh iya, saya masih ingat nih kebohongan Mbak nih. Ayo. Apa itu? Waktu itu kan Mbak
pernah ngomong mau jalan kaki dari Jogja Jakarta sampai Engklek. Saya tidak tahu menahu soal itu. Ini videonya nih. Saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil Engklek. Tuh, sampai sekarang belum ditempatin kan? Belum. Berarti itu bohong dong. Bohong. Ini mohon maaf nih, Mbak Islam kan? Saya ini orang Islam. Ya, salah satunya dalam ajaran Islam itu kan nggak boleh berbohong. Ya. Kalau Mbak nggak menepati janji itu berarti apa? Berbohong. Iya, itu berbohong namanya. Intinya kalau orang berbohong nggak dipercaya sama Rakyat. siapa yang suka berbohong? Saya. Makanya Mbak jangan suka caci maki orang. Apalagi Mbak ini kan seorang panutan. Sebenarnya Mbak ini kan orang tua, tokoh reformasi pula, seorang panutan. Ya jangan kayak gitu cara berpolitik Mbak. Makanya saya sering ngerjain Mbak itu ya karena ulah Mbak sendiri. Cobalah berpolitik itu yang santun gitu ya. Jangan saling menjatuhkan. Itu baru top. Ini mah sedikit-sedikit Mulyono, sedikit-sedikit keluarga Mulyono. Apa nggak ada omongan lain lagi selain itu Mbak? Tidak ada sedikit pun. Apakah Mbak benar-benar tersiksa karena keberadaan Pak Mulyono dengan keluarganya itu? Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut Mbak itu seolah-olah hanya keluarga Pak Jokowi gitu, Pak Mulyono, jadi nggak ada yang lain gitu. Ya mohon maaf ini Mbak itu kan udah tua, udah bawa anak, jadi insaf lah, insaf. Ya, itu pesan saya Mbak. Pantas aja Mbak sering dikerjain sama netizen karena kelakuan Mbak sendiri. Oke? Betul guys ya. Pantas saja Pak Amin Rais sering dikerjakan oleh netizen dengan video-video seperti ini. Itu karena ulah dan perilaku dari Mbah Amin itu sendiri ya. Jadi Pak Amin Rais, agar tidak dikerjain oleh netizen lagi ya, Anda segera bertobat dan hentikanlah setiap omongan Anda yang menyerang Pak Jokowi dan keluarganya ya. Dan kalau Pak Amin Rais masih menilai bahwa Pak Jokowi ini pembohong, justru netizen juga bisa menilai bahwa Pak Amin Rais juga pembohong ya. Karena janji untuk jalan kaki dari Jogja Jakarta sampai Engklek itu nggak pernah terwujud, nggak pernah dipenuhi. Artinya Mbak Amin juga sudah berbohong kepada rakyat Indonesia. Jokowi akan dipenjara kalau ini negara berubah jadi kerajaan nenek lo. Pasti Jokowi dipenjara. Sama siapa? Sama nenek lo. Nenekmu yang tua itu, kalau dia jadi ratu di kerajaan ini, Jokowi akan dipenjara. Lengsernya justru dituntut oleh orang untuk diadili. Dengan tegas, Pak Mahfud menyatakan kalau Pak Prabowo, Presiden Prabowo kelak, dia nggak boleh menghalangi penyidikan hukum dan pengadilan terhadap Pak Jokowi. Sebagian besar anak bangsa, saya yakin, mengharapkan Jokowi setelah lengser pada 20 Oktober nanti, tangannya itu dikecrek atau diborgol. Jokowi harus diseret dan dimintai pertanggungjawaban. Program jangka pendek partai ini adalah satu. Kami akan mendorong solidaritas lintas elemen rakyat untuk mengawal proses penegakan hukum. Kepemerintahan Bapak Prabowo Gibran itu adalah periode Jokowi jilid 2. Itu diakui
oleh Bapak Prabowo dan koalisi, oleh elit Gerindra. Mereka mengakui, bukan seperti kalian yang isinya sirik, benci, culas, fitnah. Di otak kalian itu jahat, di hati kalian itu kotor. Seperti Prabowo bilang, hanya orang yang tidak punya akal budi dan hati nuranilah yang tidak bisa melihat prestasi seorang Jokowi. Fakta. Pemerintahan Prabowo Subianto adalah pemerintahan Presiden Jokowi Jilid 2. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Hasyim Joyo Hadikusumo. Hasyim mengatakan jika pemerintahan Prabowo Subianto adalah pemerintahan Presiden Jokowi tahap 2, hal ini dikarenakan semua program yang berhasil dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi rakyat akan tetap. Jadi, kalau saya udah lihat buka YouTube, ya, siaran ILC, Karni Ilyas, dia pasang dah tuh jagoannya, ya, Refli, EF, siapa lagi dah tuh, dia kumpulin tuh. Untung ada Mr. Ki Kodari yang keren, yang paham, bukan didasarkan oleh seperti kalian, hanya kebencian semata. Ya, netizen, saya beritahu, tingkat penerimaan kepada Bapak Jokowi sampai hari ini masih di atas 75%. Ya, kalian para pembenci, ya, coba datang ke Indonesia Timur. Coba Anda ngomong bernarasi membenci Jokowi. Anda dipegang, dilempar ke laut. Ya, apalagi sama emak-emak di sana, dia lagi masak air panas, disiram ke muka ente. Kenapa? Karena kalian gak punya akal budi dan hati nurani. Itu faktanya. Bangsa Indonesia saat ini tahu sebentar Bapak Jokowi akan mengakhiri pemerintahan dia pada tanggal 20 Oktober dan memberikan estafet kepada Bapak Jokowi, Bapak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Jangan lupa, seperti tadi saya katakan, ini periode Jokowi Jilid 2. Oh, maksudnya Jokowi berkuasa? Bukan berkuasa, karena di hati dan pikiran Bapak Jokowi hanya memikirkan bangsa ini. Ya, kalian bilang di penjara. Nah, itu yang ada di kesaksian Setia Novanto yang disebutkan 2 nama yang sekarang sedang menjadi cagup DKI. Yang satunya lagi jadi ketua DPR. Itu yang harusnya was-was. Ya, saya berharap KPK segera memanggil nama-nama yang disebutkan dalam persidangan Setia Novanto. Jadi, siapa nih yang ketar-ketir? Hati-hati. Banyak kali yang ditangkap ini. Ya. Jadi sekarang sudah Fafa gagal. Apalagi? Jet pribadi gagal. Sekarang Jokowi mau dipenjara. Kalau ini kerajaan nenek moyang lo, baru Jokowi dipenjara. Oke guys ya, jadi menurut Pak Botak ini, bagi kalian yang menginginkan agar Pak Jokowi ini segera diadili dan harus dimasukkan ke penjara, oke, Pak Jokowi bisa dimasukkan ke penjara asalkan
negara ini adalah atau menjadi negara dari nenek moyang lu.